Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah, nanti insyaallah setiap waktu habis zuhur sampai di antara habis zuhur dan habis asar, ba'da zuhur dan ba'da asar, insyaallah saya akan membacakan kitab matan Safinatun Najah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Nama lengkap beliau yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau lahir di kota Dhi Asbah di Hadramaut, yaitu beliau juga kitab Safinatun Najah ini ditulis sampai tekan fasal tentang zakat sebenarnya. Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami ini mempunyai beberapa guru. Yang pertama, beliau belajar kepada Syekh Abdullah bin Sa'ad, yaitu bapaknya sendiri. Kemudian beliau juga belajar kepada beberapa ulama-ulama yang lain, lalu beliau akhirnya bisa menulis beberapa karya, dan karya yang paling terkenal yaitu kitab Safinatun Najah. Beliau melakukan beberapa lawatan dakwah. Beliau pernah singgah di India, kemudian juga beliau pernah menjadi salah satu anggota militer di negeri Yaman juga. Pada akhirnya beliau wafat ketika beliau berada di Indonesia. Tepatnya beliau wafat di Tanah Betawi tahun 1271. Karya-karya beliau diantaranya adalah Safinatun Najah. Juga ada kitab lain yang berjudul Al-Fawaidul Jaliyah fi Zajri an Ta'atil Hiyal Ar-Ribawiyah, yaitu kitab yang menjelaskan bahwasanya dilarang seseorang itu untuk melakukan khilah-khilah ribawi. Kitab Safinatun Najah ini memiliki beberapa syarah atau kitab komentar, di antaranya yaitu syarah karya Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang berjudul Kashifatus Saja. Juga kitab ini disyarahi oleh Sayyid Ahmad Asy-Syatiri yang diberi judul Nailur Roja. Syarah yang paling populer, yang terakhir, yang penulisnya masih hidup sampai sekarang, yaitu syarahnya Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah At-Tawani yang berjudul kitab Ghayatul Munad. Di samping disyarahi, kitab Safinatun Najah ini juga dibuat nazam oleh beberapa ulama, di antaranya oleh Syekh Mahmud Asy-Syurbani. Saya lupa judulnya apa, Nailur Roja atau apa, saya lupa. Kemudian nazam Syekh Mahmud Asy-Syurbani ini diberi takrirat, diberi catatan oleh Rais Al-Am li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama As-Sabiq, yaitu Kiai Syekh Ahmad Muhammad Sahal Mahfud. Di antaranya juga kitab Safinatun Najah ini dinazamkan juga oleh Kiai Muhammad Siddiq kalau nggak salah, Jember.
kemudian disyarahi oleh Syekh Muhammad bin Ali Syekh Muhammad Ali Husain kalau nggak salah Al-Maliki yang berjudul Inaratut Duja. Baik, mari kita buka kajian kita pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga kita mendapatkan keberkahan Ramadan, juga mendapatkan keberkahan pembacaan kitab Safinatun Najah ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membaca dengan tata cara pembacaan ala pesantren di Jawa. Nanti satu persatu kalau ada yang penting akan saya jelaskan sedikit demi sedikit jika memang hal itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat lakom. Alhamdu utawi sekabehe puji iku lillahi milike Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamina kang dadi pangerane wong alam kabeh. Wa bihi lan kelawan Allah nasta'inu jaluk pitulung sapa kita ala umurid dunya ing atase pira-pira urusan-urusan ing dalem dunia wa dini lan agama. Wa shallalan muga-muga paling rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah wa sallama lan paling keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita tuan kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina. Ada yang membaca khatimin nabiyina. Ketika dibaca khatimin nabiyina bisa diartikan sebagai khatim penutup, yaitu mutammim jami'il anbiya, yaitu yang menjadi penutup semua para nabi. Jadi nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang membaca khatamin nabiyina, artinya Nabi Muhammad itu sebagai penghias atau hiasan bagi para nabi. Wa alihi dan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'ina halis kabehane. Wala haula lan ora ana kekuatan iku maujud wala quwata wala haula lan ora ana kemampuan menghindar sangka maksiat. Jadi haula maknanya al-quwwah ala al-ijtinab 'anil ma'asi, yaitu kemampuan untuk menghindar dari maksiat. Wala quwwata lan ora ana kekuatan ala ta'ah illa billahi kecuali kelawan Allah, ai bi taufiqillahi kecuali kelawan taufik Allah, al-aliyyi kang maha luhur, al-azim kang maha agung. Iki maknanya berarti wong kudu secara hakiki apa itu taufik? At-taufik billah ai bi taufiqillah. Ma huwa taufik? At-taufik itu adalah khalqu qudratit ta'ah fil 'abd, yaitu menciptakan kemampuan untuk melakukan ketaatan dalam diri seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba kok nengkono itu mampu melakukan taat, maka harus diingat artinya hamba tersebut itu mendapatkan taufik, pertolongan. Jadi Allah yang menciptakan kemampuan pada dirinya untuk melakukan ketaatan. Kebalikan daripada taufik disebut dengan al-khizlan. Khizlan yaitu apa? Wahwa khizlan adalah khalqu qudratil ma'siyah, yaitu Allah menciptakan kemampuan pada diri seorang hamba untuk melakukan maksiat. Inilah yang disebut dengan al-khizlan. Baik, faslun utawi iki iku ana fasal suci. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam.
Di arkanul Islam, rukun di sini artinya apa? Rukun itu artinya adalah sesuatu yang menjadi bagian terpenting, bagian esensial daripada apa jenis Islam. Jadi juz'un minal mahiyah. Jadi suatu bagian daripada hakikat daripada Islam. Di arkanul Islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun iku ana 5. Rupanya apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Rupanya siji bersaksi, syahadatu rupanya bersaksi an ing sak temene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah iku utusane Allah. Jadi di sini syahadah itu artinya adalah al-ilmu wal i'tiqad. Jadi al-ilmu wal i'tiqadu wa tasdiq. Jadi dia itu tahu, kemudian dia itu meyakini, al-i'tiqad. Jadi namanya syahadah itu al-ilmu, terus kemudian al-i'tiqad, keyakinan, baru setelah itu kemudian at-tasdiq, dia mempercayai an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ilah maknanya di sini adalah al-ma'bud bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammadan hadza Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada manusia, kepada jin, bahkan ada yang mengatakan juga Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada malaikat. Nah, cuman kepada malaikat ini risalahnya itu ada risalatu, ada yang mengatakan risalatu taklif, ada yang mengatakan risalatu tasyrif. Ya. Kalau menurut Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dan yang lainnya, dan itu juga dijadikan pegangan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya risalatul Nabi Muhammad kepada para malaikat itu disebut dengan risalatul taklif, dalam artian malaikat pun itu juga mukallaf, juga diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan taat-taat, ya, seperti mungkin disuruh ibadah atau disuruh sholat ataupun yang lainnya. Jadi seolah mereka memang disuruh untuk seperti itu. Nah, risalah sendiri itu apa? Nah, risalah sendiri itu artinya adalah tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan kepada para nabi yang lainnya untuk menyampaikan tentang kebenaran tauhid. Jadi seolah-olah risalah itu merupakan mandat dari Allah. Jadi tugas-tugas, beban-beban risalah mandat dari Allah, baik itu berupa pembenaran masalah akidah ataupun pembenaran ajaran-ajaran masalah syara'i dan juga masalah-masalah yang lainnya. Jadi Nabi Muhammad itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad namanya risalah, yang mengutus namanya mursil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang diutus namanya rasul atau mursalun. Jadi yang mengutus Allah, yang dibawa risalah, yang diutus Nabi Muhammad sebagai penutup, dan nabi-nabi sebelumnya. Baik. Saya tidak akan membahas tentang panjang lebar tentang masalah ini karena nanti ini ya panjang hubungannya dengan masalah akidah dan banyak yang lainnya nanti tentang masalah ahli fatrah, semua nanti dalam pembahasan tertentu, yaitu pada kitab yang bergenre kitab akidah. Terus kemudian ada lagi wa iqamus sholati, dan
jumenengake salat. Jumeneng, kata-kata iqam di sini artinya itu jadi perbedaan antara iqamus shalah dan fi'lus shalah. Kalau iqamus shalah artinya itu dia melakukan sholat sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya, itu namanya iqamus shalah. Nah, iqamus shalah ini dimasukkan dalam arkanul Islam, itu artinya bukan berarti ketika orang yang tidak bisa melakukan iqamatus shalah itu artinya dia tidak dikatakan muslim, bukan. Tapi di sini artinya kita harus meyakini bahwasanya wujubus shalah, kewajiban untuk sholat itu merupakan amrun sang daruriyun, itu amrun sang ma'lumun minaddin bil darurah, sesuatu yang sudah pasti diketahui dari ajaran agama Islam secara pasti. Di orang-orang tuh pasti tahu bahwasanya yang namanya sholat itu bagian penting daripada ajaran Islam. Jadi kalau ada orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang non muslim, atau bahasa lainnya kafir, atau bahasa lainnya murtad. Itu kalau dia mengingkari tentang kewajiban sholat. Karena apa? Karena kewajiban sholat ini itu jelas-jelas maklum minaddin bil darurah. Apa maksud maklum minaddin bil darurah? Yaitu sesuatu bahwasanya amaliyah ini benar-benar diketahui merupakan bagian daripada ajaran Islam secara pasti, sehingga seolah-olah tidak mungkin di akal kita tidak bisa menerima ketika ada orang muslim kok mengingkari tentang kewajiban sholat. Itu yang kenapa dikatakan iqamus shalah itu bagian dari arkanul iman atau arkanul Islam. Terus wa ita'uz zakat, lan bayar zakat. Sama, zakat ini juga merupakan bagian penting daripada sholat, daripada Islam, sehingga ketika ada orang yang mengingkari tentang kewajiban zakat, maka dia dikatakan kafir. Lah apa itu zakat? Nanti akan dibahas di belakang tentang zakat fitrah, nanti insyaallah akan dibahas di belakang. Wa shaumu ramadhana, lan poso Ramadan. Saiki iki poso Ramadan. Ya, sekarang ini kita sedang ada pada bulan puasa Ramadan. Jadi asom itu apa? Som secara bahasa itu namanya, secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Kalau az-zakat tadi secara bahasa bisa bermakna an-nama, artinya berkembang, bisa bermakna az-ziyadah, bertambah-tambah, juga bisa bermakna at-tathhir, mensucikan. Nah, jadi ketika orang zakat itu artinya, kalau zakatul mal berarti artinya dia itu membersihkan hartanya, atau dia zakatul mal artinya harta tersebut tuh berkembang. Makanya harta itu dizakati, elatnya tuh karena adanya perkembangan pada harta tersebut. Ya. Atau kalau dia tuh zakatul fitrah artinya dia tathhirul badan, dia membersihkan dirinya. Nah, itu namanya zakatul fitrah. Adapun zakat secara syara' itu ikhraju malin makhsusin an malin makhsus atau badanin makhsus ala wajhin makhsus li ta'ifatin makhsusah fi zamanin makhsus. Itu apa? Mengeluarkan harta tertentu, harta yang khusus. Dikatakan harta khusus karena apa? Karena harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat itu ada kriteria dan aturannya, dan itu pun tertentu. Tidak semua harta wajib untuk dizakatkan atau dikeluarkan zakatnya. An malin maksus, atas nama harta tertentu. Jadi ada yang namanya al-malul mukhraj, harta yang dikeluarkan. Misal zakat fitrah berarti zakatnya onta, misalnya 5 onta wajib mengeluarkan 1 kambing, berarti 1 kambing itu dikatakan mal al-mukhraj. Yang 5 onta namanya al-malul mukhraj anhu, jadi harta yang diambil
untuk dikeluarkan zakat darinya. Au badanin atau dari tubuh seseorang misalnya. Ala wajhin makhsus dengan cara yang tertentu pula. Li ta'ifatin makhsusah diberikan pada orang-orang tertentu. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang di situ berhak menerima zakat. Tidak semua orang boleh diberi zakat, enggak. Fi zamanin makhsus, pada waktu yang tertentu pula. Nah, hikmah disyariatkannya zakat ini diantaranya itu adalah untuk membantu orang-orang fakir. Jadi orang fakir miskin itu terbantu. Nah, adapun Ramadan secara tadi saya katakan Ramadan saum secara bahasa al-imsak menahan diri. Nah, adapun puasa secara syariat, secara istilah syariat apa definisinya? Yaitu imsakun makhsus, yaitu menahan diri secara khusus. Ada tata caranya, ala wajhin makhsus, itu dengan tata tertentu. Itu apa? Dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini yang disebut dengan wajhin makhsus. Di antara wajhin makhsus bagaimana? Dengan niat. Terus kemudian kriteria batalnya pun tertentu, tidak hanya sekedar menahan diri, ya biniyatin makhsus, dengan niat yang khusus pula. Puasa ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yakni setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Di antara hikmah berpuasa itu adalah mukhalafatun nafs, yaitu melawan atau tidak nuruti atau menundukkan nafsu. Terus watasfiyatul mir'atil qalbi, membersihkan cermin hati. Jadi ben atine resik, ora terbiasa nurut wong. Manusia itu kan pengennya itu ya apa ya? Pengennya itu ya nafsunya keturutan. Atine itu ya di akhir atine budak melakukan maksiat dan yang lainnya. Terus watasfiyatul mir'atil qalbi, membersihkan cermin hati. Juga diantaranya watanbih ala muwasatil ja'a, mengingatkan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kelaparan, itu orang fuqara masakin. Terus wa hajjul baiti, lan haji nenguni Ka'bah. Hajju itu mendatangi qasdul Ka'bah, mendatangi Ka'bah. Man rupane ing sapa man wong istata'a, man fa'ili sangka hajju. Man sapa wong istata'a kang mampu sapa man ilaihi maring albait apane sabilan apane dalane. Jadi ada tata cara dan syarat-syarat khusus dalam haji ini. Di antara syaratnya adalah istita'ah, dia mampu untuk datang ke Baitullah Ka'bah di Makkah sana. Baik kemampuan itu secara finansial maupun secara fisik maupun secara fisik. Jika tidak mampu ya enggak wajib apa-apa. Kemudian kelanjutkan faslun utawi iki iku ana fasal suci. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun, iku ana 6 perkara. Jadi selanjutnya kita membahas tentang rukun-rukun iman. Tadi saya katakan rukun itu namanya disebut rukun adalah mahiyatus syai'i, yaitu apa namanya itu hakikat sesuatu, yang mana sesuatu tersebut tidak bisa apa namanya itu terjadi jikalau hakikatnya tidak ada. Antuk mina siji yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah. Pertama, kamu iman pada Allah. Iman pada Allah itu artinya kamu iman bahwasanya Allah itu wujud. Allah itu wajibul wujud. Wajibul wujud artinya Allah itu wujudnya Allah itu akal kita tidak bisa menerima kalau zat Allah, kalau Allah itu tidak wujud.
Karena apa? Karena wujudnya alam semesta ini itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Jadi al-alam ma summiyal alamu alaman illa li'annahu alamatun ala wujudillah. Alam ini tidak disebut dengan alam kecuali karena alam ini menunjukkan, menjadi alamat, menjadi tanda-tanda untuk wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Dalam segala sesuatu, kata Abul Atahiyah, dalam segala sesuatu itu terdapat ayat, terdapat tanda, tadullu ala annahu al-wahidu, tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah itu esa. Terus kita juga di sini dituntut iman pada Allah, itu artinya juga dituntut untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat wajib sebagaimana yang ditentukan dan ditetapkan oleh para ulama-ulama ahli ilmu tauhid atau ahli ilmu kalam seperti Al-Imam Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi, itu atau yang lebih terkenal dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Nanti kalau diserangkan juga akan menjadi panjang ini, saya cukupkan. Terus kemudian yang kedua, mana ini? Wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap malaikatnya Allah. Maksudnya iman terhadap malaikat maksudnya bagaimana? Yaitu kita meyakini bahwasanya malaikatnya Allah itu wujud, itu ada. Itu satu. Kita harus meyakini yang namanya malaikat itu ada. Terus kita juga harus meyakini bahwasanya bi annahum ibadullah, bahwasanya malaikat-malaikat itu hamba-hamba Allah. Jadi bukan kok malaikat itu anak-anak wanita Allah seperti dikatakan oleh sebagian orang-orang Yahudi. Itu bukan, itu keliru. Jadi tidak benar itu ya. Kita juga harus mengatakan malaikat itu hamba-hamba Allah. Jadi ibadur rahman, jadi hamba-hambanya Allah. Terus kita juga harus meyakini bahwasanya malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang tunduk pada perintah Allah, tidak pernah mereka maksiat kepada Allah, mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan pernah maksiat, durhaka kepada Allah. Mereka tidak pernah durhaka, tidak pernah membangkang terhadap ma amarahum, apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan melakukan apa yang diperintahkan pada mereka. Itu malaikat. Kata malaikat, jadi lafal atau kalimat malaikat itu adalah jamak daripada lafal malakun. Di situ dikatakan malaikat adalah ajsamun latifatun nuraniyatun, yaitu beberapa benda-benda atau jisim-jisim yang latifah, yang lembut, nuraniyah, yang terbuat dari cahaya. Di sini dikatakan mubarra'atun anil quduratil jismaniyah. Malaikat itu disucikan, dibersihkan dari kotoran-kotoran jismani. Tapi malaikat bukan jisim, malaikat itu juga jisim, tapi dikatakan jismun latif. Kenapa? Apa itu jismun latif? Yaitu jismun yang tidak bisa nampak terlihat oleh mata. Yang nampak terlihat oleh mata itu disebut dengan jismun kafif atau ajsamun kafifah. Salah satu sifat malaikat lagi itu qadiratun 'ala tasyakkul bi ashkalin mukhtalifah. Malaikat itu mampu untuk berubah-ubah. Jadi
dia mampu untuk merubah-rubah dirinya bi askalin mukhtalifah, dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Makanya dalam riwayat-riwayat hadis bagian malaikat itu kadang menampakkan dirinya seperti seorang laki-laki yang tampan sekali. Diriwayatkan salah satu malaikat yang nampak kepada Nabi Muhammad SAW adalah nampak dengan bentuk wajah yang mirip dengan sahabat Dihyah Al-Kalabi. Jadi dia menampilkan diri seperti sosoknya Dihyah Al-Kalabi. Nah, ini malaikat Jibril. Juga seperti kasus dalam hadis Jibril, yaitu hadis yang mana di situ malaikat Jibril turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad ketika Kanjeng Nabi bersamaan dengan para sahabatnya. Itu dia tasyakkaluna bi askalin mukhtalifah. Mereka bisa berubah bentuk dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. La yusafuna bi dzukuratin wala unufah. Mereka tidak dikatakan laki-laki, juga tidak dikatakan wanita. Jadi malaikat itu bukan laki-laki, bukan wanita. Terus kemudian khalaqahumullahu ta'ala bila wasitati ummin wala abin. Mereka juga tidak diciptakan oleh Allah melalui perantaraan orang tua. Jadi malaikat tidak punya orang tua, maka nggak boleh kita mengatakan mensifati malaikat dengan laki-laki ataupun perempuan. Dan mereka juga tidak punya ayah ataupun ibu. Malaikat itu jumlahnya banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak akan mengetahui pasukan daripada Tuhan kamu illa kecuali Allah. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian juga utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman terhadap rasul. Kata rasul itu jamak, mufradnya adalah rasulun. Mufradnya adalah rasulun. Siapa itu rasul? Rasul adalah definisi rasul adalah seorang laki-laki. Jadi insanun zakarun, laki-laki, auhahullahu ta'ala, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalahnya. Jadi risalahnya Allah kepada makhluknya. Terus Rasul itu diutus oleh Allah kepada makhluk untuk menyampaikan syariat. Ada kalanya yang Rasul itu memang diutus oleh Allah untuk membawa syariat yang baru, maka dia juga disebut dengan Nabi dan Rasul. Ada Nabi yang hanya diutus oleh Allah untuk meneruskan perjuangan dan menyampaikan syariat Nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya, maka dia hanya disebut dengan Nabi. Tentang perbedaan Nabi dan Rasul ini, para ulama banyak terjadi perkhilafan tentang definisi atau perbedaan yang paling pas antara Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan Nabi itu tidak diperintahkan untuk tabligh, tidak diperintahkan untuk menyampaikan bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Ada lagi yang mengatakan perbedaan Nabi dan Rasul itu, kalau Rasul itu membawa syariat yang baru, kalau Nabi tidak. Di Nabi hanya meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Hasil itu nanti pembahasan lebih panjang dan mendalamnya ada dalam Kitabul Aqidah. Kitab membahas tentang akidah. Terus kemudian wabil yaumi lan kelawan dino al akhiri kang akhir. Jadi iman kok rasulihi, sebelum rasuli ada wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kitab Allah itu artinya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Tadi kita bahas rasul, sekarang kita bahas kitab. Mestinya dalam kitab Safinah itu disebutkan kitab terlebih dahulu. Di sini saat terbalik maha rasul dulu daripada kitab terlebih dahulu. Wah, ini keliru bacanya ini. Nah, ini kita juga wajib beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga menurunkan beberapa kitab kepada para rasul. Ada yang mengatakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul itu jumlahnya mi'atun wa arba'atu kutubin. Ada sekitar 104 kitab. Yaitu ada 10 diturunkan kepada Nabiullah Adam alaihi salam, yang 50 diturunkan kepada Nabi Syith, yang 30 diturunkan kepada Nabi Idris, yang 10 diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim, terus kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja wal aslamu adamul hasri. Pendapat yang lebih selamat itu adalah mengatakan bahwasanya tidak ada batas kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah rasul juga sama. Rasul itu jumlahnya kalau tidak salah itu ada sekitar 24.000 nabi yang menjadi rasul. Dalam sebuah kitab diceritakan itu ada sekitar 313 rasul. Jadi banyak. Yang kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Sama seperti kitab tadi yang wajib kita ketahui hanya 4 dan beberapa suhuf saja. Sebenarnya ada banyak. Terus lanjutannya wabil yaumi lan kelawan dino al akhiri kang akhir. Kita juga harus beriman akan terjadinya hari akhir. Hari akhir itu artinya hari kiamat. Nama-nama hari kiamat itu ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan ada sekitar 300 nama. Jadi kiamat itu bisa juga disebut dengan yaumul akhir, juga bisa disebut dengan yaumul qiyamah, juga bisa disebut dengan yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul jaza juga sama, hari pembalasan. Yaumul hisab, hari dihitungnya amal. Ada juga yang mengatakan yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia. Lah, kenapa kok satu hari saja kok mempunyai nama yang banyak? Dalam sebuah kaidah bahasa Arab dikatakan kasratul asma tadullu ala ta'zim. Banyaknya nama itu menunjukkan sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang gede. Maka itu mempunyai banyak nama. Jadi hari akhir ini harus juga kita imani, ya, harus juga kita imani. Hari akhir dikatakan dalam Al-Quran yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari di mana manusia-manusia itu berdiri untuk mempertanggungjawabkan amalnya kepada Tuhan semesta alam ini. Terus kemudian wabil qadari lan kelawan iman kelawan takdir, khairihi yo api takdir, wa syarrihi lan elek takdir, minallahi sange Allah ta'ala halimahu luhur sunan Allah. Kata-kata khairihi di al-qadar, al-qadar di sini artinya qadar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara al-qadha wal qadar. Kalau menurut kita
Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah, itu al-qadha itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghendaki, sudah sejak dulu menghendaki segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan ketentuannya. Jadi seolah-olah qadha itu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tentang segala sesuatu. Adapun al-qadar itu artinya adalah ijadullah al-asya' 'ala al-wajhi alladhi arada, yaitu Allah mewujudkan. Jadi mewujudkannya itu disebut dengan qadar. Jadi Allah mewujudkan segala sesuatu tersebut sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan qadha-nya Allah. Jadi seolah-olah qadha itu planningnya, sementara qadar itu adalah pelaksanaannya. Nah, ketika dikatakan di sini wabil qadari ay wal imanu bil qada'i wal qadar, itu beriman terhadap qadha dan terhadap qadar. Qadar dan qadha di sini adalah sifat Allah. Jadi mewujudkan itu ya sifat Allah. Terus menentukan itu sifat Allah. Semua sifat Allah itu baik. Awas, di sini nanti akan terjadi banyak salah faham. Jadi semua sifat Allah itu baik. Nah, kemudian khairihi apike qadar, wa syarrihi lan elee qadar. Lho maksudnya piye kok khairihi wa syarrihi? Jadi sifatnya Allah, katanya semua sifat Allah itu baik. Tapi kok di sini ada kata-kata khairihi wa syarrihi. Nah, ini perlu diketahui. Hak dhamir di sini kembali kepada lafal qadar, tetapi dengan menggunakan makna al-maqdur. Jadi khairihi ay khairil maqdur. Wa syarrihi, hak di sini juga kembali kepada lafal al-qadar, tapi bima'nal maqdur, tapi juga dengan menggunakan makna al-maqdur. Dalam ilmu balaghah ini disebut dengan bada' istikhdam. Bada' istikhdam itu artinya apa? Artinya itu adalah menyebutkan sebuah kata dengan satu makna tertentu, lalu kemudian menunjukkan atau mengembalikan kata mengembalikan dhamir kepada kata tersebut dengan makna yang lain. Jadi hi di sini dikembalikan kepada lafal al-qadar juga, tapi dengan menggunakan makna al-maqdur. Nah, kalau al-qadar itu adalah sifatullah dan semua sifat Allah itu baik, berbeda dengan sifat Allah ada al-maqdur. Al-maqdur adalah makhluk. Nah, al-makhluk itu ada yang dibuat jelek oleh Allah dan ada yang dibuat baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi baik al-qadar maupun al-maqdur itu berbeda. Kalau al-qadar dengan bimakna sifatullah, maka semuanya baik. Jadi kabeh Allah apik. Tetapi ketika al-qadar bimakna dengan menggunakan makna al-maqdur, yang mana itu merupakan makhluk, maka itu ada yang baik dan ada yang jelek, ada yang baik, ada yang jelek. Nah, ini kita harus meyakini, ini termasuk yang sulit. Hari-hari ini kita sulit, kita tuh paling sulit menerima bahwasanya segala sesuatu itu sudah ada ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah berarti artinya kita nggak perlu usaha? Ya enggak, harus usaha, tetap harus usaha. Karena usaha itu merupakan bagian daripada syariatullah, syariat Allah. Adapun iman terhadap qadha dan qadar itu ada pada keyakinan kita, ada pada hati kita. Al-Quran mengatakan kullay yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, lay yusibana, tidak akan pernah menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Itu pasti.
Jadi nggak mungkin bisa keliru, nggak mungkin. Tetapi itu secara hakikat keimanan kita seperti itu. Adapun secara syariat kita harus tetap berusaha, tetap usaha, kerja, tapi bukan berarti itu menafikan bahwasanya kerjaan itu tidak berarti menghasilkan sesuai apa-apa, tidak, tapi semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun utawi ikilah fasal suci. Jadi sampai sini nanti kita akan selesai dalam bab tauhid. Wa ma'na la ilaha illallah utawi maknane lafal la ilaha illallah iku la ma'budan, ora ana zat sing disembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi dalam wujude illallahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la ilaha di sini artinya la ma'buda bihaqqin, di ora ana sing disembah dengan hak. Sebab apa? Sebab nek sing liya-liyane Gusti Allah itu jenenge ma'bud bidunil haq, disembah tapi bukan dengan kebenaran. Nek sing ma'bud bihaqqin fil waqi' itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika Allah itu sudah jelas ma'bud bihaqqin fil waqi', maka Allah itu secara otomatis dia adalah zat yang tidak butuh kepada selainnya, mustaghnin an kulli ma siwa. Allah tidak butuh kepada selainnya. Karena apa? Karena kalau Allah butuh pada yang lainnya, berarti Allah sama dengan makhluknya. Kalau sama dengan makhluknya, ngapain disembah? Nah, berarti Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk itu butuh pada yang lain, kita puasa lapar butuh makan nanti, kita ngantuk butuh tidur, kita jomblo butuh nikah, nah, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia zat mustaghnin an kulli ma siwa, tidak butuh pada yang lainnya. Allah tidak butuh kita sembah, Allah tidak butuh kita kita puji-puji, tidak butuh. Allah tidak butuh kita agung-agungkan, tidak butuh. Yang butuh untuk mengagungkan Allah adalah kita. Yang butuh untuk menyembah Allah adalah kita. Yang butuh untuk menghidupkan syiar-syiar Islam adalah kita. Karena kita sebagai hamba itu harus nuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus juga Allah wa muftakirun ilaihi kullu ma siwa, selain Allah pasti butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada la ilaha illallah. Nah, ini sampai sini pembahasan tentang tauhid di dalam kitab Safinatul Najah ini sudah selesai sampai tekan faslun wa ma'na la ilaha illallah. Nah, karena Allah itu Tuhan, termasuk sifat jaiz Allah, yang termasuk sifat jaiz Allah itu adalah mengutus para nabi. Jadi mengutus para nabi menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukumnya hanya jaiz akli, dalam artian boleh Allah melakukannya, boleh juga Allah meniadakannya. Tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengutus para utusan-utusan, para rasul, para anbiya, tidak wajib. Karena kalau itu wajib bagi Allah, artinya berarti Allah dituntut untuk nuruti orang lain yang mewajibkan kepada dirinya. Nah, berarti menunjukkan Allah lemah. Nah, disinilah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak wajib untuk mengutus para nabi, hanya boleh saja. Nah, nabi diutus membawa apa? Membawa risalatut tauhid dan juga membawa risalatut tasyri'. Jadi nabi diutus membawa
tentang tauhid, juga membawa tentang syariat. Tauhid sudah dibahas secara sekilas tadi. Kemudian tentang pembahasan tentang syariat dibahas juga. Nanti setelah ini akan dibahas dalam bab fikih, yaitu masuk pada kitabut, dimulai dengan kitabut thaharah. Itu seperti itu. Sampai di sini sekian dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah besok lagi atau nanti setelah asar kalau ada waktu, setelah kita tadarus Al-Qur'an dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.